Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenggalan paragraf dan atau kalimat dan pengurangan. Yang pertama, pemenggalan paragraf atau kalimat. Dalam menerjemahkan suatu paragraf teks bahasa Arab yang terlalu panjang, maka sebaiknya dilakukan pemenggalan menjadi beberapa paragraf. Tentunya dengan mempertimbangkan bahwa untuk setiap paragraf hanya terdiri dari satu pokok pikiran utama disertai beberapa uraian penjelasan. Hal ini perlu dilakukan agar pembaca Indonesia tidak mengalami kejenuhan dalam memahaminya. Jadi, jika ada teks bahasa Arab yang memiliki kalimat yang begitu banyak sehingga membuat pembacanya kurang paham. Oleh karena itu, dalam menerjemahkannya bisa melakukan pemenggalan paragraf atau kalimat dengan cara merangkum teks tersebut menjadi kalimat yang lebih sedikit atau paragraf yang lebih sedikit dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya, silakan kalian lihat pada makalah. Yang kedua, pengurangan atau subtraction. Pengurangan atau subtraction merupakan salah satu strategi struktural yang berupa pengurangan elemen struktural di dalam bahasa sumber karena struktur bahasa sasaran menghendaki demikian. Pengurangan ini bukanlah masalah pilihan tetapi suatu keharusan. Dalam hal ini berarti adanya pengulangan atau tidak diterjemahkannya beberapa kata dalam bahasa Arab. Karena struktur bahasa Indonesia menghendaki demikian. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain: yang pertama, huruf-huruf yang berfungsi sebagai kata tambahan, ziyadah. Yang kedua, kata sambung huruf athof seperti fa, wa, dan juga huruf isti'naf, huruf di awal kalimat bahasa Arab. Yang ketiga, huruf atau kata yang berfungsi sebagai taukid, penguat kalimat seperti laqad, qad, inna, dan masdar yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlaq, serta frase atau idiom untuk taukid juga tidak perlu diterjemahkan. Cukup diterjemahkan menjadi kalimat atau kata sangat, sesungguhnya, atau sebenarnya. Yang keempat, kata ganti dhamir yang berlebihan. Dalam bahasa Arab, penggunaan kalimat kata ganti dalam bentuk dhamir hampir selalu terjadi dalam jumlah yang berlebihan, sehingga akan terasa rancu jika semua dhamir tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dhamir-dhamir tersebut hanya diterjemahkan satu atau dua saja, sedangkan yang lain perlu dibuang.
Yang kelima, kata kana dan kawan-kawannya dan semacamnya juga seringkali tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, af'al asyuru seperti akhadha, ja'ala. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Latifatul Husna, yaitu yang ketiga adalah penambahan. Dalam beberapa kasus penerjemahan teks bahasa Arab secara harfiah menyebabkan hasil terjemahan kurang enak untuk dibaca atau bahkan bisa membuat bingung pembaca. Nah, di sini penambahan diperlukan untuk kata apa saja yang bisa terserah, kata apa saja yang cocok untuk dalam penambahan tersebut, yaitu yang keempat adalah penerjemahan huruf-huruf jar. Adapun huruf jar min seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata dari atau sejak. Namun dalam beberapa konteks kalimat, huruf jar tersebut perlu diterjemahkan dengan kata lain, seperti salah satu di antara sebagian termasuk, yaitu seperti ada, baik, untuk, dan karena. Jadi huruf jar min ini sesuai konteks. Adapun huruf jar an, secara umum huruf jar an diterjemahkan dengan dari, tetapi banyak dalam kasus an lebih tepat diterjemahkan dengan kata tentang. Seperti peneliti itu membahas tentang proses pengajaran bahasa Arab bagi siswa SMA. Yang dalam bahasa Arabnya waya bahasu bahsi an amaliyati tadrisil lughatil arabiyyati li thalabil madrasati tsanawiyati. Kata an itu diterjemahkan dengan tentang. Huruf jar ala. Secara umum huruf jar ala diterjemahkan dengan kata atas, tetapi dalam banyak hal huruf jar tersebut perlu diterjemahkan dengan ungkapan lain karena konteks kalimatnya menghendaki demikian. Dan huruf jar fi diterjemahkan dengan kata di atau di dalam. Namun dalam beberapa konteks kalimat, huruf jar ini tidak tepat jika diterjemahkan dengan kata di atau di dalam. Seperti contoh, hatta ja'al Qur'ani tsani al-hajari bi ahadil tabi'in. Sampai kemudian datanglah abad kedua Hijriyah pada masa tabi'in. Jadi kurang tepat jika diterjemahkan fi di atau di dalam. Fi dengan kata di atau di dalam. Lebih tepatnya pada. Pada umumnya huruf jar ba diterjemahkan dengan kata dengan. Dalam beberapa huruf jar ini perlu diterjemahkan dengan ungkapan lain seperti karena, di, untuk, dan yaitu. Huruf jar ma'a. Pada umumnya huruf jar ma'a diterjemahkan dengan kata bersama atau beserta. Namun dalam beberapa kasus huruf jar ini perlu diterjemahkan dengan ungkapan lain. Wa ma'a dzalika faqulubuhum qasayihu. Meskipun begitu hati mereka keras. Seperti contoh tadi. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Akan dijelaskan kembali oleh saudara DB Magfirah Agustin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian penerjemahan ma mausul mubhamah yang diikuti dengan
mabayaniyah. Banyak teks berbahasa Arab yang menggunakan pola mausul mubhamah, kata ganti yang tidak jelas yang diikuti dengan penjelasan setelah kata preposisi man. Menerjemahkan pola kalimat semacam ini harus dengan mengubahnya atau membuang beberapa kata, yaitu dannya. Contohnya, man khalaqallahul insan wa huwa musyawwikun ila ta'rifi ma al-kaunul mahitu bihi min sunan wa khisaiso wa kullama ma'ana fil ma'rifati dhaharat laha azamatul kauni aktsari min dha wa dhahri du'afihi wa tadailu ururihi. Yang artinya, sejak Allah menciptakan manusia, Dia selalu mengetahui hukum-hukum dan sifat-sifat alam yang ada di sekitarnya. Setiap kali manusia mengarungi pengetahuan, tampaklah baginya bahwa alam semesta ini lebih besar daripada sebelumnya, dan tampaklah kelemahan manusia itu serta melemah pula ilusinya. Kemudian yang keenam ada penerjemahan isim tafdil. Jika isim tafdil digunakan dalam fungsinya sebagai komparatif, lebih dan daripada, maka tidak ada persoalan dalam penerjemahannya. Namun seringkali pola semacam ini menghendaki untuk diterjemahkan menjadi terlalu atau se. Contohnya, hadzal fustanu asghar laha min maqasiha. Artinya, gaun ini terlalu kecil untuknya. Kemudian ada khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penerjemahan huruf istisna. Dalam bahasa Arab, ada jumlah kata yang digunakan untuk penjumlahan. Seperti kata ila, kata ini sebagai taukid atau penegas saja. Pola kalimat ila juga bisa dipasangkan dengan kata fi dan ba'da, diterjemahkan menjadi sebelum. Perubahan struktur kalimat dan kelas kata. Dalam struktur kalimat, bahasa Arab dan bahasa Indonesia mempunyai perbedaan yang harus disesuaikan ketika melakukan penerjemahan. Struktur kalimat aktif dalam bahasa Arab harus diterjemahkan menjadi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, begitu pula sebaliknya. A. Struktur kalimat aktif diterjemahkan menjadi kalimat pasif. Dalam bahasa Arab, tidak boleh menyebutkan subjek pelaku dalam struktur kalimat pasif. Maka itu, jika pelaku ingin disebutkan selalu dalam bentuk struktur kalimat aktif. B. Struktur kalimat pasif diterjemahkan menjadi kalimat aktif. Ada beberapa pola kalimat bahasa Arab yang berbentuk pasif, sebaiknya diterjemahkan ke dalam kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. C. Penerjemahan masdar dalam bahasa Arab menjadi kata kerja dalam bahasa Indonesia. Sekian.